Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Untuk memperkenalkan diri, aku punya pantun singkat nih. Dengar dengan seksama ya. Ke pasar membeli tanaman aroma. Walau jauh, tetap ku peduli. Aku Najwa Yasmianti Fatimah dari Kabupaten Morowali. Pada kesempatan kali ini, Najwa akan membawakan sebuah cerita legenda tentang kejujuran sebagai warisan leluhur. Yang dimana cerita ini Najwa ambil dari sebuah buku yang penulisnya adalah Ed Rahmat dan ilustratornya adalah Yudhistira Ikranegara. Selamat menyaksikan. Legenda Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu kala, di tanah Sunda yang masih diselimuti oleh hijaunya hutan dan kabut tipis di pagi hari, hiduplah seorang putri yang memiliki kecantikan abadi bernama Dayang Sumbi. Ia hidup sendiri di sebuah rumah sederhana di tepi hutan, ditemani oleh seekor anjing setia bernama Tuma. Hari-harinya tenang hingga suatu takdir aneh mempertemukannya dengan sebuah rahasia bahwa Tumang bukan sekedar anjing biasa, di mana saat sedang menenun, benang Dayang Sumbi tanpa sengaja terjatuh. Benang itu tergelincir cukup jauh, malas sekali untuk mengambilnya. Andai saja ada yang berkenan mengambilkanku benang itu, aku bersumpah akan kujadikan ia sebagai saudara jika perempuan dan suami jika laki-laki. Seperti diterpa keajaiban, Tumang seketika berlari mengambil benang tersebut. Tumang, apa ini merupakan sebuah kebetulan atau kau yang terbiasa? Di saat itulah rahasia besar Tumang terungkap lebar. Waktu berlalu dan lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Sakurya. Ia tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan suka berburu di dalam hutan. Suatu hari, saat sedang berburu, tindakan fatal dilakukan oleh Sakurya. Hei Tumang, bantu aku berburu juga dong. Jangan cuma diam dan duduk. Tumang yang tetap terdiam membuat amarah sang kuryang memanas. Berani-beraninya kau Tumang, kemarilah, biarkan malam ini kau menjadi santapanku.
Ia menghilangkan Tumang beserta jejak-jejaknya, yang dimana Tumang sebenarnya adalah ayahnya sendiri. Sang Kuryang pun kembali ke rumah dengan berbekalkan hati Tumang. Bu, bu, ibu, lihat hasil bulan hari ini. Apa ini? Tumang? Kamu apakan dia? Ketika Dayang Sumbi mengetahui bahwa hati itu milik Tumang, batinnya hancur. Dengan air mata dan amarah, ia mengusir Sang Kuryang pergi jauh dari rumah. Pergi kamu dari rumah Sang Kuryang, jangan pernah kembali memijakkan kakimu di sini. Dengan hati yang terluka dalam, Sang Kuryang berjalan pergi. Tahun demi tahun berlalu. Sang Kuryang kembali sebagai pria dewasa yang kuat, tampan, dan bijaksana. Takdir mempertemukannya kembali dengan Dayang Sumbi. Namun, waktu telah mengubah segalanya. Mereka tidak saling mengenali. Sang Kuryang jatuh cinta. Dan ketika Dayang Sumbi menyadari siapa pemuda itu sebenarnya, ia mulai diliputi ketakutan. Namun, alih-alih berkata jujur, ia memilih diam. Ia pun mengajukan syarat yang hampir mustahil. Kau harus membuatkanku sebuah danau dan perahu besar sebelum fajar menyingsing. Dengan bantuan kekuatan gaib, Sang Kuryang bekerja sepanjang malam. Tanah digali, air dibendung, dan sebuah perahu raksasa hampir selesai. Melihat itu, Dayang Sumbi panik. Ia menipu waktu. Ia membuat langit nampak cerah, seolah pagi telah tiba. Ayam-ayam berkokok. Cahaya memancar. Sang Kuryang terdiam. Ia merasa gagal. Namun saat menyadari bahwa ia telah ditipu, amarahnya meledak seperti badai. Dengan kekuatan luar biasa, ia menendang perahu itu hingga terbalik. Dan kini perahu itu dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Sekian dan terima kasih dari saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.